Pernah kepikiran nggak sih, di mana caranya para content creator itu bisa dapat duit cuma dari share link? Nah, kalau Anda penasaran, ulasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan bedah tuntas peta jalannya. Kita semua pasti pernah deh lagi scroll-scroll, lihat influencer favorit kita pakai barang yang keren banget, terus refleks ngetik di kolom komentar. Spill link-nya dong, Kak. Sebuah kalimat yang kelihatannya sepele, tapi ternyata ini adalah gerbangnya. Yup, di balik permintaan sesimpel itu, ada sebuah mesin ekonomi digital yang wow, kuat banget. Jadi, apa sih sebenarnya mesin rahasia ini? Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa jadi bagian dari mesin itu? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama. Sebenarnya, apa sih pemasaran afiliasi itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gini deh, simpelnya gini. Anda itu kayak jembatan antara pembeli dan penjual. Anda nemuin produk yang Anda suka, terus Anda rekomendasikan. Kalau ada orang yang beli lewat rekomendasi Anda, kling, Anda dapat komisi. Enak banget kan? Nggak perlu pusing mikirin stok barang, nggak perlu ribet soal pengiriman. Tugas utama Anda cuma satu, jadi promotor yang bisa dipercaya. Nah, ini nih, mindset yang paling penting. Ini rahasianya. Afiliator yang paling sukses itu nggak mikir kayak sales. Mereka mikir kayak seorang konsultan atau bahkan seorang teman yang baik. Fokusnya itu bukan, ayo beli ini sekarang, tapi lebih ke, aku nemu barang bagus nih, kayaknya ini bisa bantu masalah kamu deh. Beda banget kan rasanya? Oke, banyak banget nih yang suka ketuker antara afiliasi sama dropshipping. Padahal bedanya tuh jelas banget loh. Kalau afiliasi, Anda itu seorang promotor. Anda nggak butuh toko. Tugas Anda cuma merekomendasikan. Nah, kalau dropshipper, Anda itu pemilik toko online. Anda yang ngatur etalase dan harga, meskipun barangnya dikirim sama orang lain. Jelas ya bedanya? Oke, konsep dasarnya udah dapat. Sekarang kita masuk ke tahap bangun fondasi. Nah, fondasinya ini yang kita sebut niche atau ceruk pasar. Anggap aja ini adalah tanah tempat Anda bakal membangun seluruh kerajaan afiliasi Anda. Penting banget. Terus, gimana cara nemuin tanah yang subur? Gampang. Coba deh tanyain 4 hal ini ke diri sendiri. 1. Apa sih yang benar-benar Anda suka dan pahami? Ini kunci biar konten Anda nanti otentik. 2. Ada nggak sih orang di luar sana yang nyari solusi soal ini? Cek aja Google Trends atau forum-forum. 3. Persaingannya gimana? Rame banget atau masih ada celah buat Anda jadi beda? Dan yang terakhir, paling praktis, ada nggak produk-produk bagus dengan program afiliasi yang oke untuk dipromosiin? Kalau masih bingung, nih, saya kasih contekan beberapa niche yang lagi panas-panasnya di Indonesia. Dunia beauty atau kecantikan itu udah pasti. Teknologi dan gadget terbaru gak ada matinya. Tips keuangan pribadi, parenting, sampai edukasi online. Nah, mungkin salah satunya adalah rumah yang pas buat Anda. Fondasi udah, niche udah dipilih, sekarang saatnya kita main. Di bagian ini kita bakal bongkar senjata apa aja sih yang perlu disiapin buat eksekusi. Biar jago, ada 4 pilar utama yang harus Anda kuasai. Anggap aja ini skill toolkit wajib seorang afiliator. Pertama, content creation. Anda harus bisa bikin konten yang beneran ngasih nilai. Ini dasar dari kepercayaan. Kedua, copywriting. Kemampuan nulis yang bisa bikin orang pengen ngeklik. Ketiga, SEO. Biar konten bagus Anda itu gampang ditemuin orang di Google. Dan terakhir, analisis data. Ini kompas Anda buat tahu mana yang jalan dan mana yang perlu diubah. Yang penting juga diingat, setiap platform itu punya kepribadiannya masing-masing. Jadi jangan salah pilih arena. Blog atau website itu rajanya buat konten yang dalam dan SEO jangka panjang. TikTok dan Instagram, nah ini buat ngejar viralitas dan interaksi cepat. YouTube, ini buat bangun kepercayaan yang solid lewat video. Kalau live streaming, ini jagonya buat interaksi langsung dan bikin orang ngerasa butuh cepat-cepat beli. Kuncinya, pilih yang paling cocok sama gaya Anda. Oke, sekarang kita ngobrol yang serius dikit. Banyak banget afiliator pemula yang gugur di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka nginjek ranjau yang itu-itu lagi. Kalau Anda tahu di mana ranjaunya, Anda bisa menghindar. Ini dia dosa pertama dan yang paling sering kejadian, jadi tukang sebar kling. Cuma ngelempar-ngelempar tautan kemana-mana, tanpa ada penjelasan, tanpa ada nilai. Ini cara paling cepat buat dicap spam dan ditinggalin orang. Ingat, orang itu ngeklik link dari orang yang mereka percaya, bukan dari robot spam. Pasti sering lihat kan, minggu pertama semangat 45, posting tiap hari, minggu kedua, hilang, hening. Nah,
ini bahaya banget. Audiens dan algoritma itu sama-sama nggak suka sama yang nggak konsisten. Kuncinya itu bukan lari kenceng di awal, tapi terus jalan, pelan-pelan, tapi pasti, setiap hari. Ingat kan tadi kita ngomongin mindset konsultan? Nah, kesalahan ini tuh kebalikannya. Kalau tiap postingan isinya cuma beli, orang bakal kabur. Gini deh, orang itu benci dijualin, tapi mereka suka dibantuin. Jadi, bantu dulu, jualan nanti. Dan mungkin ini kesalahan yang paling fatal dari semuanya. Pemasaran afiliasi itu maraton, bukan lari sprint. Butuh waktu, butuh kesabaran buat bangun kepercayaan audiens sampai akhirnya dapat hasil. Yang berhasil itu yang mereka yang sabar, yang nggak berhenti di kilometer pertama. Oke, kita udah bahas teknisnya, udah bahas kesalahannya. Di bagian terakhir ini kita coba naikin level cara berpikir kita. Lupakan sejenak soal komisi. Yuk kita ngobrolin gimana caranya mengubah ini semua jadi bisnis beneran yang awet. Tolong banget ingat kalimat ini ya. Di dunia afiliasi, mata uang utamanya itu bukan rupiah, tapi kepercayaan. Audiens Anda itu nggak beli produknya, mereka beli kepercayaan Anda. Rekomendasi yang jujur dan tulus itu bakal selalu menang lawan trik jualan apapun. Jadi jaga kepercayaan itu baik-baik. Satu hal yang perlu kita sama-sama luruskan. Ini tuh bukan skema cepat kaya. Ini bisnis beneran. Dan yang namanya bisnis, ya ada tanggung jawabnya. Salah satunya adalah pajak. Jadi, komisi yang Anda dapat itu kena pajak penghasilan atau PPh 21. Sistemnya progresif. Gampangnya, makin gede pendapatan Anda, makin gede juga persentase pajaknya. Tapi tenang, biasanya pihak marketplace udah otomatis motong pajak ini sebelum komisinya cair ke Anda. Yang penting, Anda paham aturannya. Jadi, pada akhirnya perjalanan ini tuh soal pergeseran peran. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen yang beli produk, sekarang Anda punya kesempatan buat jadi kreator yang ngasih nilai dan ngebantu orang lain. Pertanyaannya simpel, udah siap buat ngambil langkah itu?